Ya, supaya sekolah minggunya semakin jelas, semakin semangat, adik-adik bisa pakai headset atau speaker. Dan jangan lupa ajak mama, papa, tante, om, adik, kakak untuk ikut semua beribadah. Mari, mari. Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam sekolah minggu online bersama Bu Noni dan Bu Kristina. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Kali ini kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan. Halo, 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 halo. Hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 Hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 Hola, hola. apa kabarmu? Halo, 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 Hola, hola. apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita akan berdoa, datang pada Tuhan dalam doa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan pada hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolonglah kami anak-anakmu ini, biarpun melalui sekolah minggu online boleh belajar tentang firman-Mu. Tolonglah Tuhan, pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam kudus kami dalam sekolah minggu online dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, iya dong. Bu Noni pernah dikecewakan nggak? Ya pastilah Bu Kris, Iya, pasti Pasti ya. Anak-anak tentunya pasti pernah ya sakit hati, kecewa, dijailin mungkin ya anak-anak ya Bu. Digodain sama digodain teman-temannya, sama ya, dan kita teman-temannya. seringnya kita suka marah ya saat Marah. itu, ya. Oh. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Nah, Apakah anak harus selalu Tuhan? marah? Iya, kita saat ini akan diingatkan tentang firman Tuhan nanti ya Bu. Iya. Siap ya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dengar dia panggil nama saya. Yuk bersama-sama kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak, setelah kita tadi memuji Tuhan, kita sekarang akan memasuki firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita ya anak-anak. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kali ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, dan biarlah sabda-Mu boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tolong Tuhan, hamba-Mu yang akan bawakan firman, Engkau urapi sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari angan-angan, gangguan yang akan mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Ya, firman ini diambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Yuk, buka yuk Alkitabnya. Bisa dibantu sama orang tua, adik-adik, kakak, juga atau om, tante yang ada di rumah ya. Yuk, kita buka. Kita baca ya, secara pergantian ya. Ya. Saya dulu, nanti Bu Noni bantu ya. Oke. Berikutnya anak-anak menyimak di rumah ya. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini,
dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dibeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Terima kasih Bu Noni yang sudah membantu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak firman Tuhan tadi. Anak-anak, tadi setelah kita membaca firman tadi, kita mengetahui kebesaran hati Yusuf, bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Tadi ya Bu Noni, kita telah jadi tahu Yusuf itu walaupun ia sakit hatinya, dianiaya, tapi dia mengampuni. Anak-anak, kita juga tahu ya cerita Yusuf yang dulu. Siapa coba ayah Yusuf? Bu Noni, ayah Yusuf. Ayo. Siapa ya? Yakub apa ya? Iya, Bapak Yakub. Dan ibunya siapa? Siapa ya? Coba yuk. Bu siapa Bu Noni? Siapa ya? Lupa Bu Kris. Ya, lupa. Ibunya adalah Ibu Rahel. Iya. Nah, saudara Yusuf itu banyak anak-anak. Ada 10 kakaknya dan ada seorang adiknya, Benyamin ya. Nah, Yusuf itu waktu mudanya anak-anak, dia sangat dikasih oleh ayahnya Yakub. Dia pernah dibelikan sebuah apa yang indah, Bu Noni? Coba. Ya betul, sebuah jubah yang indah anak-anak. Ingat nggak? Kalau Yusuf pernah dikasih jubah yang indah sama ayahnya Yakub. Nah, setelah dikasih jubah, apa reaksi saudara-saudaranya? Itu jadi Sebel ya Bu Noni? Iri ya? Iri, betul. Makanya jadi Iri. saudaranya nggak suka sama Nggak Yusuf suka. ya? Ayahnya seperti lebih memperhatikan Yusuf. Ya. Nah, terus saudara-saudaranya jadi iri, jadi cemburu, jadi sebel ya. Terus Berniat jahat. berniat jahat. Suatu hari Yusuf bercerita kepada saudaranya, Bang, aku bermimpi. Mimpinya itu kalian semua sujud menyembah kepada Yusuf. Tambah sebel. Padahal Yusuf adiknya ya Bu. Masa kakaknya harus menyembah kepada adiknya. Nah, tambah hatinya apa Bu? Tidak suka. Hatinya tidak suka. Hatinya semakin benci. Mereka tambah benci. Nah, terus suatu hari ya, mereka mendendam lah ya Bu. Ya, karena kebencian itu mereka mendendam. Suatu hari ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk menengok di ladang. Mereka sedang menggembalakan kawanan ternak. Ya, ternak Pak Yakub banyak anak-anak. Terus suatu hari ayahnya menyuruh Yusuf untuk menengok. Sana tengok dulu kakak-kakakmu yang sedang ada di ladang. Dengan senang hati Yusuf melakukan perintah ayahnya. Sampai di ladang, dari kejauhan kakaknya itu sudah melihat Yusuf. Dia itu yang pernah memimpikan kita sujud menyembah kepadanya. Apa yang akan kita lakukan? Begitu mereka bersekongkol Bu. Berencana jahat. Berencana. Yuk kita apakan ya? Nah, di situ ada sebuah sumur. Dekat situ ada sebuah sumur yang kering. Yuk kita masukkan ke dalam sumur tersebut. Mereka akhirnya jubahnya dilepas yang indah ya. Yusuf itu dikeroyok ya Bu. Iya, dikeroyok, masukkan ke dalam sumur, ke dalam lubang sumur itu. Sumurnya itu kering, nggak ada airnya ya Bu. Nah, terus mereka masih bingung mau ngapain lagi ya. Wah, gimana ya?
Terus Sampai sampai akhirnya dijual. kita jual aja yuk. Kita jual aja, tuh ada pedagang. Ada seorang pedagang dari Mesir melewat di situ. Terus akhirnya Yusuf diangkat lagi. Ya, terus dijual kepada pedagang Mesir. Yusuf diem aja, Bu. Iya. Sampai akhirnya dia dibawa ke bekerja di Mesir. Iya, dia bekerja di Mesir sebagai seorang apa, Bu? Ingat? Iya, sebagai panglima ya. Sebagai budak. Oh, budak ya? Iya, betul. Nah, anak-anak tahu budak? Bu Noni bisa menjelaskan budak itu apa? Budak itu orang yang dipekerjakan ya tanpa upah. Padahal kerjanya berat ya, Bu. Iya. Nah, akhirnya dibawa oleh itu pedagang Mesir, jadikan seorang budak di sana di Mesir. Ya, Yusuf tetap diam, dia tetap tenang, dia menikmati saat-saatnya sebagai budak. Nah, tapi sampai akhirnya dia menjadi sampai akhirnya dia menjadi seorang apa? Penguasa di Mesir ya. Dia menikmati, dia sangat diberkati oleh Tuhan ya, karena Tuhan punya rencana untuk hidup Yusuf ya. Dia menjadi seorang akhirnya ya, Bu. Yang dipercaya Firaun. Iya, setelah jadi budak, dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Nah, suatu hari Firaun itu raja Mesir, anak-anak. Iya. Jadi Yusuf karena ketekunannya, karena dia sungguh-sungguh di dalam apa yang dia lakukan, di dalam bekerjanya, sampai suatu hari Firaun ini bermimpi ya, Bu. Bermimpi. Dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan mimpinya itu yang artinya ya, anak-anak, akan terjadi 7 tahun panen atau kelimpahan. Iya, dan 7 tahun kelaparan. Kelaparan karena apa? Karena kemarau panjang, tidak bisa, tanaman itu nggak bisa tumbuh subur, nggak bisa panen. Akhirnya menjadi mati. Semua bahan makanan itu, tumbuh-tumbuhan pada mati. Akhirnya bangsa Mesir menjadi kelaparan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Iya. Dan akhirnya Raja Firaun itu meminta Yusuf untuk, ayo kita dampingi, saya didampingi oleh kamu ya, memberantas kelaparan ini, mengatur 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan itu. Yusuf dan Raja Mesir itu memerintah saling membantu. Dan akhirnya ya, anak-anak, kelaparan di Mesir dapat ditanggulangi. Tetapi kemudian kelaparan bukan hanya melanda di Mesir, Bu, di Israel juga ya. Di sana juga ada kelaparan karena kemarau panjang, juga sampai didengar atau terkena juga keluarga Yakub ya, keluarga Yakub terkena kelaparan juga, Bu. Bencana itu akhirnya Yakub menyuruh siapa, anak? Saudara-saudaranya untuk membeli persediaan makanan ke Mesir. Ya, ayah Yakub menyuruh kakak-kakak Yusuf ini untuk pergi ke Mesir. Mereka akhirnya pergi, bersama-sama mereka pergi. Dan setelah sampai di kerajaan Mesir ini ya, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf sudah tahu, anak-anak, dia mengenali saudara-saudaranya. Dia tahu saudara-saudaranya datang. Terus dia apa? Menjadi sedih, ingatannya kembali seperti dulu lagi. Tapi apa, anak-anak? Di situ ya, Yusuf tidak membenci. Ya, Bu. Terus dia melihat saudara-saudaranya berkerumun. Apa yang dia katakan? Mendekatlah. Terus saudaranya itu ragu-ragu ya, Bu, mendekatnya. Dia takut-takut. Jangan-jangan nanti Yusuf menyakiti aku, gitu ya saudaranya.
Tapi apa? Yusuf malah, jangan ragu, mendekatlah. Aku ini Yusuf, gitu ya. Aku ini Yusuf saudaramu. Terus, tapi karena nggak kuat ya, Yusuf menjadi menangis. Ya, dia menangis, sedih, juga bahagia ya anak-anak bisa bertemu dengan saudaranya kembali. Dia sedih juga bahagia ya. Mereka berangkulan, mereka melepas rindu ya, melepas rindu. Yusuf sambil merangkul, dia juga bicara, jangan ragu mendekat. Aku Yusuf saudaramu. Aku sudah mengampuni semua kesalahanmu. Aku sudah tidak mengingat apa yang kamu lakukan terhadap mereka lakukan. Nah, itu anak-anak ya, mereka saling melepas rindu, juga saling mengasihi. Akhirnya ya, mereka saling melepas kangen ya Bu. Iya ya, kakak beradik tidak seharusnya saling bermusuhan. Nah, terus mengapa Yusuf ini menangis? Bu Noni, mengapa Yusuf menangis? Ya, karena ingat bahwa mereka itu adalah tetap saudaranya. Iya, ya, betul. Mau mengampuni. Ya, dia tetap mengampuni meskipun sudah berbuat tidak baik atas dirinya. Iya, betul. Ya, itu ya anak-anak. Mengapa Yusuf menangis? Karena dia terharu ya dengan saat itu, keadaan saat itu ya. Nah, terus mengapa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya? Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Ya, dia menjadi pelaku firman. Dia belajar untuk menjadi pelaku firman. Terus, mengapa dia mengampuni? Karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya. Jadi Yusuf membalas kejahatan dengan kasih sayang. Anak-anak siap seperti Yusuf? Ya Bu Noni? Siap. Iya, siap. Saya dan Bu Noni harus juga siap belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah. Ibu percaya anak-anak pasti punya teman ya, sering bermain, teman di sekolah, teman di rumah ya, juga kakak adik mungkin sering melakukan kesalahan. Nah, janganlah mendendam, ampunilah mereka, karena kita ya anak-anak harus selalu belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Siap ya anak-anak? Siap. Ibu dan Bu Noni percaya kalian siap menjadi pelaku firman ya. Itu anak-anak firman Tuhan kali ini ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, kita sudah diingatkan untuk mengampuni jika kita dikecewakan. Kemudian ada ayat indah hari ini ya Bu Grace. Iya, ada ayat hafalannya. Iya. Yuk. Ayat Anak-anak, indah atau ayat hafalan kita kali ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27b sampai 28. Ya. Demikian, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan memasuki dalam aktivitas kita minggu ini ya. Iya. Kita akan membuat celengan ya, namanya celengan pengampunan. Boleh dibuat dari kardus bekas ya, bekas souvenir dari orang tua kalian ya yang ada di rumah, atau membuat dari kertas buffalo juga boleh. Kemudian diberi lubang. Nah, namanya celengan ada lubangnya ya, ini. Nah, caranya kalian akan membuat kertas seperti ini ya, dengan menuliskan seberapa banyak kalian mendapat kekecewaan atau sakit hati ya, disakiti oleh orang lain ya. Itu ditulis di sini ya. Kemudian masukkan ke celengan pengampunan. Demikian juga satu lagi,
seberapa banyak anak-anak mengampuni mereka. Ditulis juga, oh aku sudah dikecewakan temanku, masukkan ke sini. Aku mengampuni, masukkan ke celengan juga. Nanti 1 bulan lah, bolehlah ya kita bongkar nih celengan kita buka seberapa banyak anak-anak mendapat kekecewaan dan seberapa banyak mengampuni mereka. Begitu ya Bu Grace ya? Iya. Seperti itu aktivitasnya. Kisah Seperti hari ini? iya, seperti Yusuf tadi. Tadi ya cerita kita itu tentang temanya tentang mengampuni kesalahan mereka, orang lain. Ya. Kejahatan dibalas dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Ya, sekali lagi, kejahatan tidak harus dengan kejahatan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kejahatan kita balas dengan kasih sayang dan mengampuni. Belajar ya, kita semuanya belajar. Semua belajar. Begitu ya Bu Grace? Ya, betul. Ya, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Nah, anak-anak boleh disampaikan persembahan kalian ke gereja melalui siapa Bu Grace? Titip ke orang tua bisa, Bu. Ya, boleh. Iya. Ya, kakak atau kakek, nenek yang sudah dewasa ya, untuk mengaturkan ke majelis gereja. Betul. Oke, kita akan serahkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita tutup kepala dan berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih sayang dan berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan kami anak-anak-Mu ini. Tuhan menolong memberkatinya dan terus dapat menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa persembahan kami dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu setiap doa kami dan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu ini. Tapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk kita memuji Tuhan, mengampuni lebih sungguh. Ya. Dan juga mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Ya. Lebih sungguh mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Yuk tundukkan kepala kita. Tuhan Bapa di dalam surga, kami ya Bapa
telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan ini. Ajar kepada kami ya Tuhan Yesus untuk mau mengampuni. Seperti Yusuf Tuhan yang selalu rendah hati, mau mengampuni saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kami anak-anak-Mu Tuhan, meneladani Yusuf. Kami bisa belajar untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami tak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami senantiasa memohon kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, sekolah minggu ini boleh berjalan terus walaupun secara online Tuhan. Engkau berkati semua guru sekolah minggu yang senantiasa membawakan firman-Mu, yang senantiasa mengajar sekolah minggu. Tuhan, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah boleh melaksanakan sekolah minggu hari ini dengan baik ya. Kita akan belajar teladan Yusuf yang sudah mengingatkan kita ya Bu Kris untuk mengampuni. Untuk jika kita mendapatkan kekecewaan dari orang ya, kita belajar untuk mengampuni dan tetap mengasihi kepada mereka. Oke, anak-anak, sekolah minggu kita sudah usai, tetapi ingat masa pandemi tetap masih ada. Ingat dengan prokes. Apa Bu Kris? Prokes, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun dan juga tidak bepergian ya. Oke, itu anak-anak perlu diingat, tetap kita patuhi prokes yang ada. Oke, sampai di sini perjumpaan kita ya Bu Kris. Iya, betul. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.